Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Innahu waliyyu dzalika wa qadiru alaihi. Ikhwan fi din, azakumullah. Kita lanjutkan membaca kajian rutin kita Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah oleh Syekh Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala di hadis yang ke-18. Qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i, Al-Hadits Ats-Tsamin Asyara, hadis yang ke-18. An Abi Dzarr Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Qala rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'd an-nusakhi hasanun sahihun. Dari Abu Dzar, nama beliau Jundub ibn Junadah. Abu Dzar Al-Ghifari itu nama asli beliau, Jundub ibn Junadah. Kisahnya terkenal ya, kisah masuk Islamnya ya. Baru masuk Islam, datang ke Mekah, masuk Islam langsung dikeroyok ya kan sama orang-orang Mekah. Wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal, dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal, ulamanya para sahabat. Ya, ulamanya para sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi SAW untuk berdakwah ke wilayah Yaman atau Najran. Sepeninggal Nabi SAW, Mu'adz ini hijrah ke Syam, ya, ke Syam, wafat di sana. Radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, ittaqillaha, bertakwalah engkau kepada Allah, haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan dosa, al hasanata, dengan perbuatan amal soleh. Tamhuha, niscaya amal soleh itu akan menghapuskan dosa perbuatan buruk, perbuatan dosanya. Wa khaliqin nasa, dan perlakukanlah manusia, bergaullah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang bagus. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi Muhammad bin Sawrah wa qala, dan beliau mengatakan haditsun hasan, ini hadis yang hasan. Wa fi ba'd an-nusakhi, dalam sebagian manuskrip, hasanun sahihun, ini hadis hasan lagi sahih atau hasan dan sahih. Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, beliau mengatakan, awalan hadzal hadits, hadis ini istamala, ya, berisikan bijumalihi ats-tsalaats ala ma huwa matlubun minal muslim, dengan 3 kalimat tadi berisikan apa? Hadis ini dengan 3 kalimat tadi berisikan apa yang dituntut oleh setiap muslim. Yang dituntut oleh setiap muslim, baik dalam li rabbih, baik dalam bersikap kepada Allah, wali nafsihi, atau kepada dirinya sendiri, oleh ghairi, ataupun kepada orang lain. Ya,
Jadi ini hadis berisikan ya tuntutan setiap muslim, tuntutan apa yang dituntut atas setiap muslim, yang diperintahkan kepada setiap muslim dalam berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan dirinya sendiri, berhubungan dengan orang lain. Nah, begitu. Ya, kalau terjemahan secara kata per kata itu ya memang kayak gitu ya. Kalau setelahnya harus terjemahkan secara globalnya. Jadi ini berisikan 3 perintah atas setiap muslim dalam hubungannya kepada Allah, kepada dirinya sendiri dan kepada sesama orang. Tanian, ada yang kedua, qauluhu, perkataan beliau, ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Asrut taqwa fil lughah, takwa pengertiannya secara bahasa, an yaj'ala bainahu wa bainal ladzi yakhafuhu wiqayatan taqihi minhu. Seseorang ya memasang wiqayah, memasang benteng ya, penghalang antara dirinya dengan antara apa yang dia takuti. Itu arti takwa secara bahasa. Seseorang memasang perisai, memasang benteng, memasang penghalang yang melindungi dia dari apa yang dia takuti. Mislu tikhadin ni'al wal khifaf lil wiqayati mimma yakunu fil ard min ad-darar. Seperti misalkan kita memakai alas kaki atau sepatu untuk melindungi kaki kita dari ya hal-hal yang menyakiti kaki kita ketika berjalan. Waqad tikhadil buyut wal khiyam littiqa'i hararati asyams, seperti ya bikin rumah atau pasang tenda untuk melindungi diri dari panasnya matahari, ya, dari hujan, itu namanya ya secara bahasa namanya apa? Takwa. Yakni apa? Memasang perisai, memasang pelindung, memasang ya penghalang yang melindungi dirinya dari hal-hal yang dia takuti. Ya. Wadzalika, wa taqwa fi syara', sedangkan secara syariat arti takwa an yaj'al al-insanu bainahu wa baina ghadabillah wiqayatan taqi minhu. Seseorang memasang perisai ataupun penghalang ataupun pelindung yang melindungi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian takwa menurut ya terminologi syariah. Seseorang ya memasang perisai ataupun benteng ataupun penghalang pelindung yang melindungi dirinya dari murka Allah Subhanahu wa taala. Apa perisai atau benteng atau penghalang dari murka Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi dirinya itu dari murka Allah? Apa? Dzalika bi fi'lil ma'murat, dengan apa? Mengerjakan perintah-perintah Allah, wa tarkil manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah, wa tasdiqil akhbar, serta mempercayai segala apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala wifqan lisyara', sesuai dengan syariatnya. Itu artinya bertakwa, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, mempercayai berita-berita dari Allah, dan beribadah kepada Allah sesuai dengan apa? Syariat. La bil bid'ah wal muhdatsat, bukan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bid'ah-bid'ah ataupun ibadah-ibadah yang baru. Nah, dikatakan ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada. Wa taqwallah matlubatun bi jamil ahwal. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan dalam semua keadaan.
wal amakin wal azminah. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan di semua tempat, di semua waktu. Fayattaqillaha fis sirri wal 'alan. Wajib orang itu bertakwa kepada Allah ketika sedang sendirian, wal 'alan ataupun sedang bersama orang lain. Wa buruzi linnas wa titari anhum, ketika dia di depan publik ataupun ketika tidak. Kama jaa fi hadzal hadis, persis seperti yang Nabi sabdakan dalam hadis ini, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Kerjakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Ya. Beribadahlah kepada Allah sesuai dengan syariatnya. Percayailah berita-berita dari Allah dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun, kapanpun, dimanapun. Ini perintah yang pertama, hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsalitsan, yang ketiga, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa atbi'is sayyi'ata, dan ikutilah perbuatan dosa al-hasanata dengan amalan soleh tamhuha, maka amalan soleh itu akan melebur dosa tadi. Indama yaf'alul mar'u sayyi'atan, ketika seseorang itu melakukan dosa, fa inna yatub minha, ya, maka dia mesti bertobat dari perbuatan dosa itu. Wa taubatu hasanatun, tobat itu adalah perbuatan baik, amal soleh. Wa yatajubbu, jimnya di dhamma, tajubbu. Wa yatajubbu ma qablaha minal kaba'ir was saghair, dan yang namanya taubat itu akan menghapuskan, akan melebur semua dosa, baik dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ya. Wa yakunu aidan bi fi'lil hasanat. Jadi ini yang pertama, pelebur dosa yang pertama bertaubat. Ya. Memperbanyak istighfar, meninggalkan perbuatan dosa itu dan menyesalinya, dan tidak akan mengulanginya lagi, punya tekad untuk tidak akan mengulanginya lagi. Ini pelebur dosa. Dan Nabi katakan al-hasanah wa atbi sayyi'ata hasanat, wa atbi sayyi'atal hasanah al-hasanah. Bukan hanya taubat, pelebur dosa itu banyak sekali. Ya kunu aidan bi fi'lil hasanat. Yang melebur dosa itu juga dengan kita mengerjakan berbagai amalan-amalan soleh. Fa inna tamhus saghair, amalan-amalan soleh itu akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang mungkin tidak kita sadari. Wa amal kabair, adapun dosa besar, fala yamhuha illa taubatu minha, maka yang namanya dosa besar, kata Syekh, tidak akan terhapuskan kecuali disertai dengan taubat, kecuali dengan disertai dengan taubat dari dosa besar itu. Ya. Ini dosa besar, sekelas dosa besar yang tidak mencapai derajat syirik saja, itu nggak akan terhapuskan kecuali kalau bertobat dari dosa tersebut. Ya. Terlebih lagi kesyirikan, syirikan akbar, lebih tidak akan terhapuskan kecuali kalau dia bertobat dari kesyirikan itu. Ya. Dosa besar saja, kata Syekh hafizahullah, kata para ulama, ya, dosa besar saja itu nggak terhapus dengan wudu, nggak terhapus, ya, dengan sholat sunnah, nggak terhapus dengan sedekah. Itu dosa besar. Kapan terhapusnya dosa besar itu? Kalau amalan-amalan soleh itu disertai dengan apa? Taubat dari dosa besar itu. Lah bagaimana bisa orang berpendapat, orang melakukan syirik, kalau habis melakukan syirik dia tetap sholat, dia tetap bayar zakat, dia tetap rajin sedekah, ya, maka syiriknya itu, dosa syiriknya itu hilang. Ya. Dosa syiriknya hilang, dia dapat pahala. Bagaimana bisa? Ya.
Para ulama mengatakan dosa besar aja itu nggak hilang dosanya dengan sedekah, dengan wudhu, dengan sholat sunnah, dengan puasa sunnah, nggak hilang dosanya. Itu baru dosa besar. Ya. Kapan dosa besar itu hilang dosanya? Taubat dari dosa besar itu. Ya. Orang kalau punya dosa besar dia rajin istighfar. Terhapus nggak dosa besarnya? Belum. Kecuali kalau istighfarnya itu diniatkan untuk apa? Taubat dari dosa besar tersebut. Nah, bagaimana orang melakukan syirik? Loh, dia kan rajin istighfar. Sudah terhapus dosa syiriknya. Loh, dosa besar aja nggak terhapus oleh istighfar. Ya, istighfar kebiasaan dia istighfar. Ya, lebih tidak terhapus. Ya. Jadi kapan terhapusnya? Kalau istighfarnya itu diniatkan apa? Mohon ampun dari dosa besar itu, dari dosa kesyirikan tersebut. Ini baru masuk. Ya, cara memahaminya baru masuk. Makanya beliau katakan, wa yakunu aidan bi fi'lil hasanat fa innaha tamussaghair. Pelebur dosa itu juga berupa perbuatan-perbuatan amal soleh, tetapi itu hanya menghapus dosa-dosa kecil. Wa amal kabairu, sedangkan dosa besar, ini dosa besar yang enggak mencapai level syirik. Fala yamhuha illa taubatu minha. Enggak bisa terhapus kecuali dengan bertaubat dari dosa besar itu. Jadi penting ketika bertaubat itu dalam niat kita, dalam tekad kita itu kita taubat dari dosa besar yang kita maksudkan. Ya. Rabi'an qauluhu, kemudian yang keempat sabda beliau, khalidin nasa, dan bergaullah dengan orang lain bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik. Fa innahu matlubun minal insan, setiap orang itu punya kewajiban an yu'amilan nasa jami'an, untuk bergaul dengan semua orang muamalatan hasanatan, dengan pergaulan yang baik, dengan interaksi yang baik, dengan akhlak yang baik. Fa yu'amiluhum bimithli ma yuhibbu an yu'amilu. Dia perlakukan orang lain seperti dia suka orang lain memperlakukan dia. Ya. Dia enggak suka dibohongi, ya jangan bohongin orang lain. Dia enggak suka dipukul, jangan mukul orang lain. Dia enggak suka dicurangin sama orang lain, jangan nyurangin orang lain. Enggak suka kalau ya jualannya itu ya takarannya dikurangin atau enggak pas timbangannya, ukurannya. Ya dia juga jangan memperlakukan orang lain dengan seperti itu. Ya. Ini makna berakhlak baik dalam bergaul dengan orang lain. Berakhlak baik dalam bergaul dengan orang lain itu ada 3 tingkatan, selalu begitu. Yang pertama wajib, yakni sepadan. Itu wajib, sepadan. Orang baik, kita baik dengan kebaikan yang sepadan. Yang kedua mustahab. Ya, yang kedua mustahab. Yang sunnah. Orang baik kepada kita, kita baik dan lebihin dikit. Itu mustahab. Ya, yang ketiga ihsan, sudah kita bahas di hadis-hadis sebelumnya tentang ihsan. Ya, hadis Syaddad bin Aus kemarin. Ya, tentang ihsan. Innallaha katabal ihsan wa kulli syai'. Allah wajibkan ihsan. Ya, itu. Ihsan itu di mana? Orang itu berbuat jahat kepada kita, kita tetap baik aja sama dia. Itu yang berat itu. Ya, itu yang berat. Ya, masih berat. Ya, belum derajat wali memang begitu. Ya. Itu makomnya wali itu. Ya, dijahatin, ya, didolimi, pokoknya tetap baik ya sama orang itu. Tetap baik saja sama orang itu. Itu namanya derajat ihsan, wali itu. Ya. Derajatnya wali itu. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kita sudah baca hadisnya. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai dia mencintai kebaikan bagi saudaranya
seperti yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Faman ahabba an yusa'a 'alan nar wa yadkhula al-jannah, falta'ti maniyatu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, wal ya'ti ila an-nasi billadhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Dan Nabi sabdakan, barang siapa yang ingin diselamatkan, dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, satu, falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, maka dia wajib mati dalam keadaan sebagai orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Syarat itu. Yang pengen bebas dari neraka dan masuk surga, ya, syarat ini. Ya, falta'ti maniyah itu al-maut, kematian. Ya. Jadi dia mati dalam keadaan sebagai seorang mukmin kepada Allah dan hari akhir. Wal yati ila nas billadhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Yang kedua, dia memperlakukan orang lain seperti dia suka orang lain memperlakukan dirinya. Ya, dia memperlakukan orang lain, ya, dengan perlakuan yang dia suka orang lain memperlakukan dirinya. Faqad wasafa Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi annahu ala khuluqin azim. Allah Subhanahu wa taala telah memuji nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan pujian yang sangat indah. Ya, bahwa beliau wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang sangat agung. Wa ja'ana Aisyah radhiyallahu taala anha khuluqul Quran. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan bahwa akhlak beliau itu adalah Al-Quran. Akhlak beliau itu Al-Quran. Rawahu Muslim. Anahu yakum, apa maknanya akhlak beliau Al-Quran? Anahu yakumu bitatbiqi ma fihi. Ya, beliau itu dalam kesehariannya, ya, menerapkan Al-Quran, menjalankan Al-Quran. Wa ja'a fi sunnah ahaditsu katsiratin tadullu ala fadli husnul khuluq. Dalam hadis-hadis juga banyak sekali, dalam sunnah-sunnah Nabi SAW, sabda-sabda Nabi SAW banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan berakhlak yang terpuji, berakhlak baik. Wa tahuddu 'ala at-takhulluq bil akhlaqil hasanah. Nah, hadis-hadis yang memotivasi agar setiap muslim itu berhias dengan akhlak yang baik, wa tuhadhdhir min akhlaqis sayyi'ah, dan memperingatkan setiap muslim dari akhlak yang buruk, dari akhlak yang buruk. Ya. Khamisan mimma yustafadu min al-hadits, pelajaran yang diambil dari hadis ini. Al-faidatul ula, yang pertama, kamalu nushir Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Ya. Kesempurnaan itikat baik Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wa min dzalika mashtama'a 'ala hadzal hadits min hadhil wasaya tsalatsah al-'azimah al-jami'ah. Di antaranya buktinya bahwa beliau itu memiliki itikat yang baik, itikat yang terbaik kepada umatnya, apa yang terkandung berupa 3 pesan yang agung, yang luhur, ya, yang kompleks yang ada di dalam hadis ini. Atsaniyatu al-amru bi taqwallah fi jami'il ahwal wal amkin wal azman. Setiap muslim diperintah untuk bertakwa kepada Allah dalam semua keadaan, kapanpun, di manapun. Dia kerjakan perintah Allah, ya, semampu dia tinggalkan larangan Allah, dia percayai berita-berita dari Allah, dan dia beribadah kepada Allah dengan syariatnya, bukan dengan bid'ah ataupun dengan ibadah-ibadah yang baru. Tadi satu. Yang ketiga, al-hadzu 'ala ittiba'i sayyi'at bil hasanah. Hadis ini memberikan motivasi agar, ya, seorang muslim itu apabila terjerumus pada satu perbuatan dosa, segera dia tutup dengan amal-amal kebaikan. Yang utamanya adalah taubat. Karena taubat itu yang akan menghapus semua dosa. Ar-rabi'atun hasanatun sayyi'at. Ya, innal hasanati yudhhibnas sayyi'at, dalam Al-Qur'an itu. Ya. Sesungguhnya amal-amal saleh itu akan melebur dosa. Ya, amal-amal
orang soleh itu akan melebur dosa. Ya. Al-khamisatu yang kelima, al-haddu ala mukhalaqatin nas bil akhlaqil hasanah. Mukhalaqah. Hadis ini memotivasi setiap muslim untuk berakhlak baik kepada sesama manusia. Ya. Al-hadits at-tasi' asyara, hadis yang ke-19. An Abil Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abdullah bin Abbas, kita langsung baca saja karena hadisnya lumayan panjang. Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraan beliau maksudnya. Suatu hari aku diberi tumpangan di atas kendaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hanya orang-orang istimewa saja yang dikasih tumpangan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya. Tidak semua sahabat. Ya, tidak semua sahabat. Hanya orang-orang istimewa saja. Faqala li, kemudian Nabi SAW bersabda kepada, ya gulam, wahai anak muda, wahai anak remaja, wahai anak kecil. Karena Abdullah bin Abbas itu beliau wafat baru saja balik. Nabi SAW wafat baru saja Abdullah bin Abbas itu balik, baru saja balik. Ketika haji wada, menjelang Nabi wafat haji wada, itu Ibnu Abbas mengatakan waqad nahastul ihtilam, dan aku baru saja balik, juga baru saja disunat, dikhitan, karena kebiasaan mereka para sahabat itu khitan itu ketika menjelang balik. Khitan laki-laki itu ketika menjelang balik. Itu yang sunnah. Bukan 7 hari baru lahir, bukan, itu potong rambut. 7 hari setelah itu bukan potong sunat, bukan. Sunat khitan itu menjelang balik. Inni u'allimuka kalimatin, aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu beberapa pelajaran. Ini Nabi SAW bagaimana memberikan pengajaran kepada remaja atau kepada anak kecil yang belum balik. Bagaimana di atas kendaraan Nabi SAW juga memberi pengajaran. Ihfadillah yahfazka. Jagalah Allah. Apa artinya jagalah Allah? Ai ihfaz, qauluhu ihfadillah yahfazka. Ihfaz hududallah. Jagalah aturan-aturan Allah. Jagalah hukum-hukum Allah. Bimtithali awamirihi, dengan mengerjakan perintah-perintahnya, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya, wa tasdiqil akhbar, dengan mempercayai apa yang Allah beritakan kepada kita, wa ibadatihi wifqan lima syara', dan dengan beribadah kepada Allah sesuai dengan syariatnya, la bil ahwa'i wal bid'ah, bukan beribadah kepada Allah dengan bid'ah atau dengan selera semau sendiri. Itu arti menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya ihfadillah, jagalah Allah, jaga hukum-hukum Allah, jaga aturan-aturan Allah, kerjakan perintahnya, tinggal jauhi larangannya, percayai berita-beritanya, beribadah kepadanya dengan syariatnya, bukan dengan bid'ah. Yahfadka, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Yahfadkallahu fi umuri dinika wa dunyaka, niscaya Allah akan menjaga urusan duniamu dan agamamu. Jazaan wifaqan,
sebagai balasan yang setimpal. Ai anal jaza min jinsil amal. Yang namanya balasan itu setimpal dengan amalan. Fal amal hifdzun wal jazaa. Karena amalannya itu menjaga hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, maka pahalanya, balasannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penting itu. Ya. Kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita ini udah enggak selamat. Ya, udah enggak selamat agama kita, udah enggak selamat dunia kita, udah enggak selamat badan kita. Ya. Kita selamat ini semata-mata karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ihfadillah, jagalah hukum-hukum dan aturan-aturan Allah, tajidhu tujahaka. Ya. Tujahaka bermakna amamaka, maka engkau akan mendapati dia di hadapanku. Kama fi riwayatil ukhra, sebagaimana dalam redaksi yang lain, ihfadillah, kamu jaga hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah, tajidhu amamak, maka kamu akan dapati Allah itu ada di hadapanmu. Wal makna tajidhu yahutuka wa yar'aka fi umuri dinika wa dunyaka. Kamu akan dapati Allah itu yang melindungi kamu, yang merawat kamu dalam semua urusanmu, baik urusan duniamu ataupun urusan agamamu. Ini makna kamu niscaya akan mendapati Allah ada di hadapan kamu. Ya, ini Allah selalu melindungi kamu, Allah selalu merawat kamu dalam segala urusan dunia maupun urusan agama. Bukan maksudnya Allah di mana-mana, ya. Bukan maksudnya Allah di mana-mana, ya. Orang sudah merayakan Isra Mi'raj, Nabi SAW naik ke atas langit yang ke-7 ke Sidratul Muntaha untuk menghadap kepada Allah, tapi masih meyakini Allah ada di mana-mana. Ya. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Hada mutabiqun liqoulihi ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini persis dengan firman Allah Ta'ala, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah, ya, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Fa inna su'alallahi du'aun. Memohon kepada Allah, minta kepada Allah itu doa. Wa doa wal ibadah, dan berdoa itu ibadah. Wal makna, arti hadis ini, anal muslim ya'budullah wahdah. Seorang muslim itu beribadahnya hanya kepada Allah satu-satunya. Wa yas'aluhu qada hajatihi. Ya, dia hanya meminta kepada Allah agar hajatnya, cita-cita dan keinginannya terpenuhi. Yasta'in bi jami umuri dunyawiyati wal ukhrawiyati. Dia minta pertolongan kepada Allah dalam semua urusannya, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Ya khudhu bil asbabil masyru'ah. Dia lakukan sebab-sebab, dia lakukan usaha-usaha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'alullah an yanfa'al bil asbab. Dan dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usaha yang dia lakukan itu ya bermanfaat. Ini mana? Ya, idza sa'alta fas'alillah, ya, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu minta kepada Allah. Kalau kamu minta bantuan kepada Allah. Kamu tempuh usaha-usaha yang dibolehkan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, dan kamu minta kepada Allah agar usaha kamu itu bermanfaat. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang lain Nabi SAW bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Ya, bersemangatlah melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah pertolongan kepada Allah. Semangat dalam mengerjakan apa yang bermanfaat buat kamu, tapi jangan lupa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ta'jaz, dan jangan malas.
dan jangan malas. Ya, rawahu Muslim. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, sesungguhnya umat ini law ijtama'at ala an yanfa'u, seandainya mereka itu bersatu untuk memberikan kebaikan kepadamu, bisyai', dengan satu kebaikan, lam yanfa'uka, niscaya mereka tidak akan memberikan kebaikan kepadamu bisyai'in, dengan sesuatu apapun, illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali kebaikan itu telah Allah takdirkan untukmu. Wa in istama'u ala yadurruka bisyai', dan kalau mereka bersatu untuk menimpakan keburukan kepadamu, apapun itu keburukan, lan yadurru, ketahuilah mereka tidak akan berbahaya bagimu, tidak akan membahayakan kamu, tidak akan menimpakan sedikit pun keburukan kepadamu, illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaika, melainkan keburukan yang memang sudah Allah takdirkan akan menimpa kamu. Rufiatil aqlamu, pena takdir sudah diangkat, wajabatis suhufu, lembaran-lembaran lauhul mahfuz sudah kering. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis riwayat Tirmidzi dan beliau mengatakan ini hadis hasan sahih. Kata Syekh di sini, bada anta qara soal lillahi wahda wal isti'anah billahi wahda, setelah Nabi menjelaskan meminta itu hanya kepada Allah satu-satunya, memohon pertolongan itu hanya kepada Allah satu-satunya, akhbar, kemudian Allah memberitahukan. Jadi ada perintah, ada berita. Perintah wajib kita kerjakan, larangan wajib kita tinggalkan. Kemudian ada berita dari Allah, berita wajib kita percayai, jangan dicampur. Ya, jangan dicampur. Ya. Orang pada Jumatan, kamu nggak malah nggak Jumatan kamu. Ya, kamu gimana kalau orang-orang sekampung nanti memboikot kamu karena kamu nggak pernah Jumatan? Terus dia jawab, seandainya seluruh umat ini bersatu untuk memboikot saya, tidak akan bisa memboikot saya sedikit pun kecuali yang telah Allah takdirkan. Iya, ya, mencampur aduk antara perintah dengan berita. Ya, campur aduk antara perintah dengan apa? Dengan berita. Ya. Maka setelah Allah perintahkan kita ini minta tolong kepada Allah, minta berdoa kepada Allah, kemudian Allah beritahu kepada kita, beritakan kepada kita bahwa segala sesuatu itu ada di tangan Allah. Ana ulama ni bima a'ta wa la mu'ti lima mana. Tidak ada yang bisa menghalangi apapun yang akan Allah berikan kepada kita, sebagaimana tidak akan ada yang bisa memberi, tidak ada yang mampu memberi sesuatu yang Allah tidak akan berikan kepada kita. Wa anna kulla syai' la yakhruj an iradatihi wa masyiatihi. Segala sesuatunya tidak akan pernah keluar dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa anal ibad la yumkinuhum an yanfa'u bi syai'in lam yuqaddirhu Allah. Seluruh manusia tidak akan bisa memberikan kebaikan kepada seorang pun kecuali kebaikan yang memang sudah Allah takdirkan untuk orang itu. Wala an yadurruhu bi syai'in lam yuqaddirhu Allah alaihi. Semua manusia tidak akan bisa menimpakan keburukan kepada seorang pun kecuali memang keburukan itu telah Allah takdirkan akan Allah timpakan kepada orang itu. Ana kullu syai'in yaqa aw la yaqa sabaqa bil qada' wal qadar. Segala sesuatu itu terjadi atau enggak terjadi, semuanya sudah didahului oleh takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa li hadza qala, oleh karenanya Allah taala mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatus suhuf. Pena takdir sudah diangkat, ya, kertas-kertas takdir sudah kering. Ay anakulakainin qad furigha minhu wa kutib. Segala yang tercipta, segala yang terjadi ini telah selesai dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah rampung. La budda min wuqu'ihi. Sudah rampung dan pasti terjadi. Wal muradu bi raf'il aqlam,
wajibah bis-suhuf al-intihau min kulli syai'in muqaddar bi kitabatihi fil lauhil mahfuz. Artinya ya, pena sudah diangkat, kertas sudah kering, artinya bahwa segala sesuatu telah ditetapkan takdirnya, ditulis takdirnya di dalam al-lauhul mahfuz. Fala budda an yaqa, maka segala yang tercatat itu pasti terjadi. Wifqan lima qaddara, terjadinya juga pasti sesuai dengan apa yang ditakdirkan, apa yang dicatat dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, masih ingat ya? Pelajaran akidah wasatiyah dan lumatul iqad ya. Iman kepada takdir mencakup iman kepada 4 hal. Ya, mengimani ya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, mengimani bahwa Allah mencatat segala sesuatu, mengimani bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat mengimani bahwa segala yang terjadi ini tidak lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada takdir 4 ya. Harus hafal itu, kalau enggak hafal diulang-ulang lagi. Hadil jumal fi itsbatul iman bil qadar. Artinya ini kalimat Nabi SAW ini menetapkan ya pelajaran iman kepada takdir. Wa huwa ahadu usulil iman sittah al-mubayyanah fi hadits Jibril al-masyhur. Ini salah satu rukun iman, rukun iman kepada takdir itu salah satu dari 6 rukun iman yang dijelaskan dalam hadis Jibril. Ya, akan dulu sebelum kita selesaikan ya. Setelah adzan kita selesaikan faedah-faedah dari hadis ini. Baik. Allahu Akbar,
fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam redaksi di luar Sunan At-Tirmidzi, ihfadillah tajidhu amamak. Jagalah hukum-hukum dan aturan-aturan Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu, selalu menolongmu, melindungi kamu dan menjaga kamu. Ta'arraf ila Allah fil raha ya'rifka fis syiddah. Ya, ta'arraf ila Allah fil raha. Apa kata Syaikhul Muslim? Al-makna ana man akhlasa amalahu lillah fi hali rakhaihi. Barang siapa yang mengikhlaskan amalnya hanya kepada Allah ketika dia sedang lapang, wa sa'atihi, ketika dia sedang makmur, sejahtera, ketika sedang senang, ketika sedang senggang, yajidu khairan min Allah, niscaya dia akan mendapati kebaikan dari Allah, wa dafa'ad durri anhu, dan akan diselamatkan dari keburukan, fi hali syiddatihi wa karbihi, ketika dia sedang menghadapi kesulitan ataupun bencana. Ketika sedang lapang, senggang, makmur, ya, dia sedang kaya, dia ikhlaskan amal kepada Allah, maka ketika dia sedang menghadapi kesulitan, menghadapi bencana, Allah akan berikan kebaikan untuk dia, Allah akan selamatkan dia dari keburukan. Kama qala Allah azza wa jalla, persis seperti yang Allah firmankan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, harusnya di sini yajid, anna man akhlasa yajid, itu berarti ini harokatnya salah. Bukan yajidu, harusnya jazm. Jawab syarat. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan jalan keluar untuknya, wa yarzuqhu, dan Allah akan berikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Wa qala qalaula annahu kana minal musabbihin, ya, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsu. Andai bukan karena Yunus itu termasuk orang yang rajin beribadah kepada Allah, niscaya dia akan, ya, mendekam di dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Kenapa kemudian selamat dari perut ikan itu? Ya, keluar dilepeh dia sama ikan itu karena anahum musabbihi. Dia orang yang selalu berbuat baik, selalu beribadah. Wa kama fi qissati thalatha alladziina awahumul mabid ila ghar farhadarat sakhatun wa suddat babul ghar. Ya. Juga seperti dalam kisah 3 orang yang sedang dalam perjalanan, kemudian, ya, berteduh di sebuah gua, kemudian pintu mulut gua itu tertutup oleh batu. Ya, tertutup oleh batu sampai enggak bisa keluar. Wa tawassalu ila Allah bi a'malin lahum shalihah amiluha fi halil khairihim. Maka masing-masing dari 3 orang itu yang memohon kepada Allah dengan melalui menyebut apa? Amalan soleh masing-masing ketika mereka sedang dalam keadaan lapang. Ya. Fatawassala ahadum bi birrihi walidayhi, yang satu tawassul kepada Allah melalui apa? Berbaktinya kepada kedua orang tua. Tawassala tsani bi hifdzil amanah wa tanmiyatiha wa raddiha li sahibiha, yang kedua tawassul dengan dia amalannya yang amanah, menjaga milik orang, ya, kemudian mengembalikan kepada yang berhak. Tawassala tsalitsah bi tarkil fahisha min ajlillah ba'da qudrati 'alaiha. Dan orang yang ketiga dari 3 orang itu tawassul kepada Allah, minta kepada Allah dengan perantaraan yang menyebutkan amal solehnya, yaitu dia meninggalkan zina, ya, semata-mata karena Allah, padahal dia mampu untuk berzina saat itu. Fakashafallahu ma bihim min karbin, maka kemudian Allah menghilangkan kesulitan yang sedang menimpa mereka. Wa zala mahalla bihim min darar, keburukan yang sedang menimpa mereka Allah hilangkan pada saat as-sara'at tatamakkanu min al-khuruj min dalikal khar. Ya, kemudian mulut gua terbuka dari batu itu yang menutupinya dan mereka keluar dari gua itu. Ya, ini ayat-ayat dan hadis ini semakna dengan sabda Nabi, ta'arraf ilallah. Ya, perkenalkan diri kamu kepada Allah firraha, ketika kamu sedang makmur, kamu sedang senang, kamu sedang lapang. Maka ketika kamu sedang susah,
kamu sedang kesulitan, ya'rifka. Allah akan mengenali kamu. Allah akan menolong kamu. Sadisan qauluhu wa'lam anna ma akhta'. Kemudian hadis itu selanjutnya, wa'lam, ketahuilah, anna ma akhta'aka lam yakun yusibaka, bahwa apa yang tidak Allah takdirkan menimpa kamu, lam yakun yusibaka, niscaya tidak akan pernah menimpa kamu. Wa ma asabaka, dan apa yang Allah takdirkan akan menimpa kamu, lam yakun yukhti'aka, maka tidak akan meleset dari kamu. Ya. Al-makna anna ma qaddarallahu salamataka minhu fa inna Allah yasulaka, bahwa apa yang Allah takdirkan kamu selamat dari sesuatu itu, maka kamu tidak akan tertimpa keburukan itu, kamu akan selamat. Wa ma qaddara husulahu laka fala budda min wuquhi, sedangkan keburukan yang Allah takdirkan akan menimpa kamu, maka pasti akan menimpa kamu. Li'annahu masyaallahu kana wa lam yasha'lam yakun, karena apa saja yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak takdirkan tidak akan terjadi. Kullu syai' qaddarallahu husulahu la budda an yujad wa yatakhallaf. Apa saja yang Allah takdirkan untuk terjadi pasti terjadi dan tidak akan meleset. Wa kullu syai' lam yuqaddar lak la sabila ila husulika alaihi husulika ilaihi. Dan apa saja yang tidak Allah takdirkan untukmu, maka tidak akan menimpa kamu, kamu juga tidak akan meraihnya. Ya, ini iman kepada takdir. Diimani, dipercayai. Enggak usah dipertentangkan dengan perintah. Ya, enggak usah. Kenapa kamu enggak puasa? Ini Ramadan. Ya, kalau Allah takdirkan saya dapat pahala puasa, ya dapat pahala. Biarpun enggak puasa. Ya kan? Itu yang puasa belum tentu dia dapat pahala, karena belum tentu Allah takdirkan dia dapat pahala. Ya. Terus gimana caranya? Ya, pukul, segera dipukul. Kalau dia marah, ya kalau Allah takdirkan, ya kamu selamat, tadi kamu selamat. Ya, pukul dia supaya sadar kan? Dipukul, ya. Jadi dipukul itu mengobati banyak hal yang terkait dengan takdir. Ya, dipukul itu mengobati banyak hal yang terkait dengan apa? Orang yang salah memahami takdir. Ya. Maqalu, kemudian akhir hadis, wa'lam anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa datang bersamaan dengan kesabaranmu. Wa annal faraja ma'al qarbi, dan bahwasanya jalan keluar dari kesulitan itu akan selalu datang beserta dengan adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra, dan bahwa setiap ada kesulitan maka pasti ada kemudahan. Ya. Ini namanya apa? Namanya berita. Namanya apa? Berita dari Allah, betul enggak? Namanya berita dari Allah. Allah kasih tahu, Allah beritahukan kepada kita. Ya. Dengan sabar maka pasti akan datang pertolongan. Ya, dengan adanya kesulitan pasti akan datang kemudahan. Ya, dengan adanya kesulitan pasti akan datang jalan keluar. Ini berita. Ini berita. Orang sakit, ya diem aja, enggak suruh berobat juga enggak mau, suruh rupiah juga enggak mau. Ya, ketika ditanya dia jawab apa? Wa'lam anna nasr ma'as sabr. Wa'lam farj ma'al karb. Dan yang ketiga, anna ma'al usri yusra. Ya, ada kesulitan pasti ada kemudahan, udahlah. Iya. Iya. Biaya ini Pak, ya. Itu beras udah habis, ya. Dapur udah enggak ngebul. Tenang aja. Karena mal usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, enggak bergerak, enggak kerja, enggak apa. Gimana? Ya. Wassalamualaikum. Dia mempertentangkan antara apa? Antara berita dari Allah yang wajib kita imani dengan perintah. Dengan perintah. Allah perintahkan kalau sakit berobat. Ya kan? Kalau sakit berobat, Allah perintahkan cari rezeki. Ya, dia pertentangkan dengan takdir, dengan berita. Ya. Enggak matu, ya kan? Di hadis Jumal ats-tsalath, bayanu husulin nasr ma'as sabr wal faraji ma'al karbi wal yusri ma'al usri. Dalam 3 kalimat ini Nabi SAW menjelaskan bahwa pertolongan itu akan datang bersama dengan kesabaran,
Ya, jalan keluar akan datang bersama dengan kesabaran ketika menghadapi kesulitan. Ya. Jalan keluar pasti ada ketika menghadapi kesulitan, dan kemudahan pasti ada ketika seseorang menghadapi kesulitan. Wa anna sabra yantuju anhu nasr biiznillah. Ya. Dan bahwasanya kesabaran itu akan membuahkan pertolongan atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa anal karma wa shiddata yaksifuha Allah bil faraj alladhi yaqubuha. Dan bahwasanya kesulitan, bencana dan keburukan pasti Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar, solusi di belakangnya atas takdir Allah. Wa annal usra yaqubul yusra min Allah azza. Dan bahwasanya kesulitan itu akan diikuti dengan kemudahan atas takdir Allah. Ini berlaku untuk semua manusia. Berlaku untuk semua manusia, sampai pun orang kafir. Orang kafir juga kalau menghadapi kesulitan juga oleh Allah akan diberikan kemudahan setelahnya. Ya. Kecuali sudah mati. Kecuali sudah apa? Mati. Kalau sudah mati, yang namanya orang kafir itu tidak akan pernah dapat kemudahan, tidak akan pernah dapat jalan keluar, tidak akan pernah dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama masih hidup, ya bahkan orang kafir, Allah akan kasih pertolongan, Allah akan kasih jalan keluar, Allah akan kasih kemudahan kalau Allah menghendakinya, kalau Allah mentakdirkannya. Ya, itu bedanya. Sedangkan orang beriman sebaliknya. Orang beriman itu kalau dia mati, maka nggak akan ada kesulitan. Yang ada hanya apa? Pertolongan, kemudahan, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ya beberapa pelajaran dari hadis yang keberapa ini? Yang ke-19 ya. Hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19 ini Nabi SAW ya, beliau mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas dua hal yang tidak boleh dipertentangkan. Yang pertama adalah perintah ihfazillah, ya, jaga aturan-aturan Allah, kerjakan perintahnya, tinggalkan larangannya, ya, percayai berita-beritanya, beribadahlah kepadanya dengan syariatnya, jangan dengan bid'ah-bid'ah dan ya hawa nafsu dan selera, bukan. Yang kedua takdir. Yang kedua apa? Takdir. Perincian takdir. Perincian takdir. Ini dua hal yang Nabi SAW gabungkan dalam satu nasihat kepada anak kecil sekelas Abdullah bin Abbas, ya, anak kecil, ya, yang belum balik, ya. Ini pelajarannya. Artinya dua hal itu tidak bertentangan antara perintah larangan dengan apa? Takdir, berita yang merupakan berita itu tidak bertentangan, ya. Dan Abdullah bin Abbas tidak pernah mempertentangkan, memahaminya dengan bertentangan. Dia tidak terus kemudian dia protes. Ya Rasul, kalau memang segalanya sudah dicatat dalam takdir, ngapain saya harus menjaga aturan-aturan Allah? Ya, tiwas capek-capek menjaga aturan-aturan Allah, ternyata takdirnya saya masuk neraka. Ya, ngapain? Ibnu Abbas nggak pernah protes begitu kan? Sahabat nggak pernah protes begitu. Kenapa? Karena antara dua hal itu tidak boleh dipertentangan. Yang satu itu perintah, dia taati semampunya, larangan dia tinggalkan. Yang satunya yang takdir itu adalah berita dari Allah. Allah ngasih tahu. Ya, Allah ngasih tahu adanya takdir. Yang wajib kita imani, kita percayai. Ya, kita percayai. Tidak boleh dipertentangkan. Ya wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan hadis yang ke-20 di pertemuan yang lain. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan? Toleransi kalau ada pertanyaan, ya. Silakan kalau ada pertanyaan, ditoleransi 5 menit. Tidak ada ya, jazakumullah khairan. Baik, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.